Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Nah, pada video kali ini gue bakal membahas alur cerita komik yang berjudul Novel Extra. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, buat kalian yang belum subscribe dulu guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan kalau Kim Ha Jin yang kesakitan karena tiba-tiba mendapatkan banyak sekali informasi yang masuk ke dalam kepalanya. Ia pun menjadi pingsan karena tidak bisa menahan rasa sakit itu. Lalu tiba-tiba muncul notifikasi baru di layar laptop Kim Ha Jin. Notifikasi itu bertuliskan seperti ini: Update log. Subtalent Book of Truth telah ditambahkan ke Talent Observation and Browsing. Talent Observation and Browsing telah ditingkatkan. Beralih ke pertemuan antara Shin Jong Ha, Choi Na Yun, dan Yo Yeon Ha. Pada pertemuan itu, Shin Jong Ha tiba-tiba menggebrak meja dan berkata, "Bagaimanapun kalian tidak menyukainya, kan?" Lalu Choi Na Yun menjawab, "Ya, kurang lebih begitu." Cerita pun berlanjut kembali ke masa sekarang. Cerita berlokasi di Seoul Tower Asosiasi. Tidak berselang lama setelah insiden di museum, Kim Soo Ho, Choi Na Yun, dan Kim Ha Jin yang melawan The Jin, jasa mereka diakui dan kemudian mendapatkan penghargaan sebagai warga teladan. Lalu terlihat Kim Ha Jin yang sedang memegang tangannya. Ia masih merasakan sakit karena cedera yang terjadi kemarin. Lalu ia berpikir, "Aku perlu mencari tahu kemampuan macam apa ini." Lalu tiba-tiba Choi Na Yun berkata kepada Kim Ha Jin, "Cih, hei, kau terlalu berisik." Kim Ha Jin pun menjawabnya, "Padahal aku tidak mengatakan apapun." Choi Na Yun pun menjawab, "Terus kenapa? Kau gak suka?" Kim Ha Jin pun menjawab lagi, "Kau tidak lupa kan kalau aku yang menyelamatkanmu?" Lalu tiba-tiba muka Choi Na Yun berubah menjadi masam setelah mendengar kata-kata itu. Lalu Kim Soo Ho yang mendengar mereka berdua berkata, "Kalian berdua berhentilah." Lalu Kim Soo Ho mengajak Choi Na Yun untuk bertukar tempat duduk dengannya. Setelah itu Kim Soo Ho tiba-tiba mengajak bicara Kim Ha Jin. "Hei, terima kasih untuk yang kemarin. Kalau kau tidak menolong kami saat itu, kami tidak akan bisa mengalahkannya." Lalu Kim Ha Jin berkata, "Siapa tahu, kau mungkin saja bisa menang walaupun aku tidak di sana." Lalu Kim Ha Jin berpikir, jika aku tidak ada di sana, mungkin dia sudah awaken level kekuatan yang lebih tinggi. Karena si MC selalu menjadi lebih kuat saat menghadapi bahaya dan kesulitan. Cerita pun berlanjut. Di sana terlihat seorang pria yang sedang menaiki panggung dan mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Ternyata dia adalah Yo Si Hyo. Dia merupakan hero dengan ranking 37 di dunia. Dia dijuluki si Valhalla Wolf. Lalu acara penghargaan pun dimulai. Sang pembawa acara lalu berkata, "Kita akan mulai upacaranya. Dimohon para penerima untuk naik ke atas panggung. Penghargaan akan diberikan oleh Tuan Yo Si Hyo, hero ranking ke-37, kepada orang-orang yang mengalahkan The Jin meski dalam bahaya dan menjadi warga yang teladan." Lalu Yo Si Hyo memberikan penghargaan kepada Kim Soo Ho dan bertanya, "Apa kau Kim Soo Ho?" Lalu Kim Soo Ho menjawab, "Iya." Yo Si Hyo pun berkata lagi, "Aku bisa melihat kenapa mereka menginginkanmu." Lalu Yo Si Hyo memberikan penghargaannya kepada Kim Soo Ho. Dan ia berkata kepada Kim Soo Ho dengan aura yang mengancam,
Jangan pernah bergabung dengan asosiasi. Lebih baik kau bergabung dengan Endless Field dan menjadi seorang hunter di sana. Menjadi seorang hero terlalu banyak tanggung jawab dan tidak menyenangkan sama sekali, bukan? Kemudian Kim Soo-ho menjawab perkataan Yoshihyo. Walaupun begitu, menjadi seorang hero cocok dengan kepribadianku. Lalu Yoshihyo pun menjawab, "Hah, begitukah? Yah, terserahlah, membosankan." Lalu Yoshihyo melirik ke arah Chae Na-yun. Chae Na-yun menjadi tersipu malu dan berkata, "Master, sudah lama." Lalu tiba-tiba Yoshihyo memotong perkataannya, "Kenapa aku jadi mastermu? Kau aja seorang pemanah. Ayahmu bilang padaku untuk menjagamu. Yah, tapi aku tak punya rencana apapun." Mendengar perkataannya, Chae Na-yun pun menjadi sedih. Kemudian Yoshihyo melihat ke arah Kim Ha-jin, lalu bertanya, "Kau siapa?" Lol. Kim Ha-jin pun menjawab, "Aku Kadet Kim Ha-jin." Yoshihyo yang terdiam lalu berkata, oke." Lalu Kim Ha-jin berpikir, ada pepatah yang mengatakan bahwa satu-satunya hal yang lebih buruk daripada tidak disukai adalah sikap apatis, dan itu adalah situasi ini. Setelah itu, acara penghargaan pun selesai. Cerita pun berlanjut di sebuah kafe. Terlihat Kim Ha-jin yang sedang memegang makanan dengan ekspresi yang sangat bahagia. Ia sangat senang karena hadiah dari penghargaan itu adalah 15 juta won. Lalu terlihat Kim Ha-jin duduk dan memegang laptopnya. Kim Ha-jin berpikir, akan aku gunakan uang ini untuk membeli lebih banyak saham Park Horse Master, dan sekarang kenapa aku tidak melihat fungsi laptopku yang terupdate? Lalu ia membuka laptopnya. Ia pun membaca apa saja yang terupdate di sana. Yang pertama adalah stigma. Ini adalah nama untuk luka yang terukir di tangannya kemarin. Di sana tidak ada panduan yang jelas untuk menggunakan ini, tetapi di sana dikatakan dapat diaktifkan sesuai keinginan Kim Ha-jin dan seiring berjalannya waktu. Lalu Kim Ha-jin mencoba kemampuannya ini, dan muncullah cahaya dari stigma tersebut. Kim Ha-jin tiba-tiba terkejut lalu menyembunyikan tangannya itu. Ia berpikir kalau akan lebih baik kalau mencobanya nanti di rumah. Kemudian Kim Ha-jin melihat ke fungsi yang kedua, aktivasi internet laptop. Saat ia membukanya, ternyata di sana terdapat banyak sekali situs yang dapat diakses oleh laptopnya. Lalu Kim Ha-jin berpikir, ini adalah hadiah yang sesungguhnya. Tidak seperti website biasa, tapi ada juga yang memerlukan biaya penggunaan, bahkan cuma untuk melihat. Di antara itu semua, Violet Banquet adalah yang paling penting. Violet Banquet adalah situs privat yang paling terkenal karena berfungsi sebagai tempat untuk bertukar informasi, senjata, hadiah, permintaan, dan lain-lain. Tidak ada satu hero pun yang tidak berinteraksi dengan Violet Banquet. Karena itu, pemerintah mengabaikan mereka meskipun tahu tentang pasar gelap, atau setidaknya begitulah cara kerjanya. Biasanya, kau harus membayar biaya masuk yang sangat tinggi untuk menjadi member dari situs ini. Tetapi, saat ini, aku dapat dengan mudah mendapatkan ID cuma dengan membayar 200 SP. Lalu tiba-tiba ada yang menghampiri Kim Ha-jin. Dan itu adalah Yoon Sung-ah. Lalu Yoon Sung-ah berkata, "Kamu tahu diriku kan, Kadet Kim Ha-jin? Aku terkejut kamu menghilang begitu cepat setelah upacara penghargaan. Aku punya sesuatu untukmu.
sambil memberikan kartu nama kepada Kim Ha-jin. Kemudian Yoon Sung-ah duduk dan berkata, "Aku penasaran tentang sesuatu, bolehkah aku bertanya?" Kim Ha-jin pun berpikir, Yoon Sung-ah mempunyai image yang ramah di muka publik. Namun sifatnya yang sebenarnya sedikit berbeda. Dia akan mencampakkan siapa saja yang tak mampu mencapai standar penilaiannya. Meski dia sudah bersusah payah untuk mencari tahu tentang orang itu, pikirannya cuma ingin mencari yang terkuat dan yang terbaik. Itulah Yoon Sung-ah, wakil guildmaster dari guild terbaik di negara ini. Jika aku bisa membuat hubungan baik dengan Yoon Sung-ah, hal itu akan sangat membantuku di masa depan. Kemudian Yoon Sung-ah bertanya lagi, "Aku penasaran apa yang kamu lakukan pada..." Tiba-tiba Kim Ha-jin memotong perkataannya dan berkata, "Tidak, aku tak akan mengatakan apapun padamu." Yoon Sung-ah pun menjadi bingung karena tanggapan dari Kim Ha-jin. Kemudian Yoon Sung-ah berkata kepada Kim Ha-jin, "Kurasa kita sedikit salah paham di sini. Aku menunjukkan ketertarikan padamu sebagai wakil guildmaster dari guild terbaik Korea." Lalu Kim Ha-jin menjawab, "Itu bagus, tapi kalau ketertarikan itu asli." Kemudian Kim Ha-jin berpikir, dia kemungkinan mendekatiku setelah melihatku menggunakan serangan dengan atribut cahaya. Tapi ketertarikannya padaku saat ini mungkin lebih sekedar dari penasaran. Aku harus menolaknya beberapa kali untuk melihat seberapa serius dirinya. Setelah itu Kim Ha-jin pun pergi meninggalkan Yoon Sung-ah. Cerita pun berlanjut. Di rumah Kim Ha-jin, Kim Ha-jin pun melihat status stigma miliknya. Lalu dia mencoba untuk menggunakan stigma tersebut menjadi wujud dagger. Kim Ha-jin pun terkejut karena dia langsung bisa menggunakannya cuma dengan memikirkannya. Kim Ha-jin pun berpikir, sangat mustahil bagiku yang baru saja masuk ke dunia ini untuk menggunakan magic. Syukurlah aku menemukan cara menggunakannya dengan metode ini. Hal selanjutnya yang perlu kucoba adalah Book of Truth. Kemudian Kim Ha-jin menggunakan skillnya itu untuk memanggil Book of Truth. Lalu muncullah sebuah buku dari tangannya. Kemudian tiba-tiba Kim Ha-jin mendengar suara dari buku itu. Buku yang mencatat segala kebenaran, yang akan menjawab semua pertanyaan selama magic Anda tercukupi. Kim Ha-jin pun menjadi terkesan karena buku itu dapat menjawab semua pertanyaan. Lalu ia bertanya, "Book of Truth, seberapa tinggi aku?" Buku itu kemudian menjawab, "Tinggi Anda adalah 174 cm. 1 SP telah digunakan." Akhirnya Kim Ha-jin pun mengerti cara menggunakan Book of Truth. Tiba-tiba jam di tangannya berubah menjadi warna merah dan berdering dengan keras. Kim Ha-jin melihat jamnya dan ternyata itu adalah alarm darurat. Lalu muncullah sebuah pesan yang berisi, "Kami sedang mencari orang yang pernah melihat Jin Ha-jong dari kelas dunia." Melihat pesan itu, Kim Ha-jin pun berpikir, ini sudah dimulai. Main story kedua, insiden orang hilang di Cube. Seperti yang kalian ketahui, di awal arc ini total 6 kadet menghilang tanpa ada petunjuk untuk memulai investigasi. Dan jumlah orang yang menghilang semakin lama semakin meningkat. Arc ini cukup penting karena target terakhir pelaku adalah Yoon-ha. Jika co-author bisa menyebabkan karakter penting kehilangan perannya seperti yang terjadi di museum, bisa kacau jalan ceritanya. Kalau begitu, aku harus menemukan pelakunya sendiri. Tidak,
Kalau aku terlalu cepat ikut campur, malah makin kacau ceritanya nanti. Untuk saat ini, aku akan mengawasinya dulu. Cerita pun berlanjut. Di Akademi Cube, di sana terlihat Kim Ha-jin yang sedang latihan diganggu oleh 2 orang kadet lainnya. Kadet itu lalu mengatakan, "Sedang apa kau pecundang? Kau seorang kadet tapi tidak bisa mengangkat ini. Kau cuma buat malu Cube saja. Pasti kau nyogok untuk masuk sini, bukan?" Kata kadet yang mengganggu Kim Ha-jin tersebut. Melihat kejadian itu, Kim Soo-ho pun menjadi marah dan berteriak, "Oi kalian!" Tapi seorang pria menarik bahu Kim Soo-ho dan berkata, Wow, sudah biarkan saja." Lalu Kim Soo-ho berkata padanya, "Sebagai ketua kelas seharusnya kau menghentikan mereka." Pria itu lalu menjawab, "Sudah biarkan saja mereka. Sepertinya orang itu membuat kesal Shin Jong-ha. Akan merepotkan kalau ikut campur. Dan siapa yang tahu, mungkin dia akan melakukan sesuatu. Kau sendiri yang bilang kalau dia menghancurkan satu tangan The Jin. Orang seperti itu takkan mungkin terbuli oleh cecunguk macam mereka, kan?" Lalu terlihat Kim Ha-jin yang mencoba mengangkat beban tersebut. Ia mencoba dengan sangat keras untuk mengangkatnya, tapi ia tidak kuat. Cerita pun berlanjut. Instruktur datang dengan marah dan berteriak dengan keras, "Ada apa ini ribut-ribut saat waktu latihan?" Setelah itu instruktur membawa sebuah kertas dan menginformasikan kepada semua kadet. "Semuanya berkumpul. Hasil tes kemarin sudah keluar. Aku akan menempelkannya, jadi silahkan dilihat kalian sendiri." Semua kadet menjadi penasaran dengan hasilnya, dan mereka berkumpul untuk melihat hasil tes tersebut. Kim Ha-jin kemudian melihat hasil tes itu, dan ia melihat kalau ia merupakan ranking pertama dari tes itu. Tiba-tiba dari belakang Kim Ha-jin ada seseorang yang menjatuhkan pedangnya. Dia adalah Rachel Elizabeth Lewis. Ia merupakan putri kerajaan Inggris, dan ia juga merupakan peringkat 3 saat ujian masuk Cube. Selain itu, entah itu tes kecil atau besar, dia tak pernah sekalipun melewatkan peringkat 1 di tes tertulis. Oke guys, videonya sampai sini dulu. Makasih banget buat yang udah nonton. Kita bakal lanjut di part berikutnya. See you on the next video. Bye bye.